Ada kisah inspiratif yang merupakan pengalaman nyata yang saya mau bagikan kepada kita pada sore hari ini. Tolong slide-nya ditampilkan. Semoga kelihatan. Satu kali ada ibadah persekutuan doa di GKI Panglima Polim. Mungkin Bapak Ibu pernah melintasi jalan ini. Ada satu gereja GKI Panglima Polim di daerah Panglima Polim itu. Satu kali ibadah ini bertema persekutuan doa. Dalam persekutuan doa itu khusus kali ini berdoa untuk Pendeta Eka Dharma Putra. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar nama pendeta ini. Penulis buku populer, pengarang, kemudian penceramah, pengajar, sekarang sudah almarhum. Satu kali Pendeta Eka Dharma Putra ini terkena penyakit yang cukup parah, kanker lever. Dan persekutuan doa sore hari ini pada waktu itu khusus mendoakan untuk keadaan Pendeta Eka Dharma Putra. Karena Pendeta Eka dalam kondisi sakit, dia tidak bisa datang. Dia menulis sebuah surat judulnya Doa Permohonan atau Permohonan Doa. Di dalam surat itu, dia menceritakan kesaksian nyata ini. Ada seorang yang bertemu dengan anaknya yang berada di Sydney, Australia. Nama anaknya adalah Arya. Satu kali orang itu bertanya pada Arya ini, papamu itu apa pekerjaannya? Apakah papamu itu pejabat atau tokoh masyarakat? Arya menjawab bahwa papanya itu adalah seorang pendeta. Lalu kemudian Arya kaget karena orang ini bertanya apakah ayahmu sedang sakit. Pada waktu itu memang Pak Pendeta Eka Dharma Putra ini sudah ringkih dia karena penyakit lever yang cukup parah. Lalu orang ini berkata bahwa sebenarnya papamu itu sudah lama dipanggil atau sudah lama meninggal kalau mengikuti kondisi dan keadaannya. Tapi kenapa dia bisa bertahan katanya? Itu karena ada ribuan orang di seluruh dunia yang selalu berdoa buat papamu. Saudara-saudara, cerita ini kemudian ditulis oleh Pendeta Eka di surat dan dibacakan pada waktu persekutuan doa itu. Dan Pendeta Eka Dharma Putra mau memberikan pesan bahwa seringkali kita berkata saya hanya bisa berdoa, bisa berdoa. Saya titip hanya berdoa ya. Tapi melalui cerita ini dia mau mengatakan kepada kita bahwa doa itu bukan hanya dan cuma. Tapi doa itu adalah segalanya. Itu yang menjadi pesan di dalam cerita itu. Bahwa dia kuat, dia mampu bertahan sampai 20 tahun di dalam sakit penyakitnya, itu karena ada banyak orang yang berdoa buat dia. Saudara-saudara jemaat Tuhan, lanjut slide-nya. Kalau kita mengimani tentang apa yang disampaikan oleh Pendeta Eka Dharma Putra, bahwa doa itu bukan cuma, bukan hanya, tetapi segalanya. Tentu kita mengimani bahwa kekuatan doa itu sangat luar biasa. Saya diajari prinsip doa oleh seorang dosen di Duta Wacana. Ketika kuliah di Duta Wacana, dia bilang begini, ketika tangan kita terlipat dan terkunci, maka kita mesti percaya bahwa tangan Tuhan itu tidak pernah terkunci buat hidup kita. Ketika kita melipat tangan, menutup mata, dan menundukkan kepala, tanda bahwa itu iman kita tentang doa.
Apa itu? Ketika kita melipat tangan, itu berarti bahwa kita sedang membawa segala isi permohonan, doa, dan pergumulan kita kepada Tuhan. Kita menyerahkan dengan tangan kita, lalu kemudian kita percaya bahwa ada tangan yang lebih besar dari tangan kita yang akan mengerjakan isi doa kita. Itu pertama. Yang kedua, prinsip ketika kita menyerahkan dengan tangan yang terlipat, kemudian mata tertutup. Pak Pendeta itu mau mengatakan kepada kita dalam pengajarannya, dia katakan kita tidak pernah tahu bagaimana Tuhan mengerjakan isi doa kita. Tetapi di akhir doa, ketika kita membawa isi doa kita lewat tangan yang terlipat dan mata yang tertutup, kita percaya dan mengatakan amin. Itu mengatakan kepada kita bahwa kita tidak pernah melihat bagaimana Tuhan mengerjakan isi doa kita. Tapi iman kita berkata bahwa sungguh pasti dan benar Tuhan mengerjakan apa yang saya bawa. Saya tidak bisa melihat bagaimana cara Tuhan mengerjakan isi doa saya. Tetapi saya punya keyakinan doa saya tidak pernah kosong dan sia-sia. Tuhan mengerjakan buat saya. Dan ketika saya menundukkan kepala, itu tanda ketaatan, kerendahan hati saya. Apa yang saya minta memang berdasarkan kehendak saya. Apa yang saya minta memang berdasarkan keinginan saya. Tetapi ketika saya menundukkan kepala, itu tanda bahwa biar kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak saya yang jadi. Itu prinsip sebuah doa yang selalu diajarkan kepada kita sejak kecil. Maka ketika pelayan-pelayan PA dulu guru sekolah minggu berkata, mari adik-adik lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Itu bagian dari sebuah doa yang sedang disampaikan lewat gestur tubuh. Tetapi di gestur tubuh itu ada pemahaman yang luar biasa. Kenapa? Kita menyatukan ketidakmampuan kita pada kuasa yang besar. Kuasa siapa? Kuasa Allah yang punya luar biasa itu dalam hidup kita. Itu bagian yang mau dikatakan kenapa doa itu punya power, punya kekuatan luar biasa. Kita tidak kuat, kita tidak mampu, tapi ketika kita berdoa, ada kuasa yang besar yang sedang bekerja dan terus akan terjadi dalam kehidupan kita. Dan ada seorang Bapak gereja berkata begini, menjadi Kristen tidak tanpa berdoa, menjadi tidak mungkin sama dengan hidup tanpa bernafas. Itu sebabnya ada ungkapan doa itu adalah nafas kehidupan. Itu sebabnya dia katakan doa itu adalah nafas kehidupan. Seperti kita hidup tidak mungkin tanpa bernafas. Sama seperti kita orang Kristen katanya. Bahwa kalau kita tidak berdoa maka iman kita mati. Iman kita menjadi pingsan. Iman kita menjadi tidak kuat di dalam kehidupan kita. Dan di dalam Yakobus mengatakan dalam kebenaran dia katakan begini. Doa orang benar. Bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Pasti kita mengimani prinsip-prinsip doa yang dinaikkan dan dikatakan seperti itu. Lanjut slide-nya. Itu sebabnya Bapak Ibu kita mengenal dua macam prinsip doa. Yang pertama karena kita tidak mampu, ada kekuatan yang besar, maka kita punya doa pribadi. Setiap kita punya doa pribadi. Ada istilah bilang sate, saat teduh. Setiap kita punya doa pribadi. Di GPIB kita dibantu dengan doa pribadi itu, dengan bacaan night call, morning call, setiap malam dan setiap pagi. Kita dibantu membaca Alkitab, kita dibantu untuk berdoa. Kenapa? Karena setiap pribadi kita punya pergumulan, setiap pribadi kita punya persoalan. Ada ungkapan bilang begini, ketika kita berdoa,
setengah dari apa yang kita kerjakan sudah selesai. Ketika kita berdoa, setengah dari apa yang kita gumulkan. Ketika kita berdoa, setengah dari apa yang kita sedang kerjakan sudah selesai. Selesainya karena apa? Selesainya bahwa setengahnya kita tidak mampu. Yang tidak mampu, setengahnya dikerjakan oleh Tuhan. Itu menjadi prinsip doa. Ketika kita berdoa, setiap kita tentu punya jam-jam doa. Bukan cuma doa ketika kita mau makan, pasti sudah rutin. Ketika kita sudah mau tidur, tetapi ketika kita punya pergumulan, punya persoalan, pasti doa kita tidak pernah putus dan tidak pernah berhenti. Kadang-kadang Bapak Ibu, Tuhan memberikan pergumulan kepada kita supaya kita dididik tekun di dalam doa. Kadang-kadang Tuhan taruh pergumulan kita. Kadang-kadang Tuhan taruh persoalan hidup kita supaya kita tekun di dalam doa. Kenapa? Sebab seringkali ketika berkat datang dalam kehidupan kita, kita seringkali bingung apa yang mau kita doakan dalam hidup kita. Kenapa? Karena hidup kita ada dalam zona yang nyaman. Satu kali kunjungan ke jemaat, tanya kepada jemaat, Pak Pendeta mau berdoa, doanya apa? Jemaat itu bingung, yang biasa-biasa saja Pak Pendeta. Kenapa? Karena semuanya berjalan dengan nyaman. Semuanya berjalan dengan zona-zona yang nyaman. Tidak ada pergumulan, tidak ada persoalan, sampai dia kebingungan apa yang mau saya doakan. Tapi ketika kita punya pergumulan dan punya persoalan, kita punya daftar doa yang panjang. Di situ kita seringkali ditekun berdoa. Kita seringkali punya jam yang bertambah di dalam doa. Durasi doa kita panjang. Itu mengatakan kepada kita bahwa seringkali Tuhan pakai persoalan dan pergumulan-pergumulan hidup kita. Supaya kita belajar untuk mengetahui bahwa semua itu karena Tuhan datang dan semua mesti dikembalikan kepada Tuhan. Itu bagian doa pribadi. Kita semua punya doa-doa pribadi kita. Tapi yang luar biasa, yang disampaikan oleh Paulus dalam bacaan Alkitab kita, itu bukan doa pribadi. Kita ulang membaca ayatnya yang pertama. Saya baca dari Alkitab terjemahan baru 2. Bapak Ibu menyesuaikan dengan Alkitab masing-masing. Perlahan-lahan Bapak Ibu mengganti Alkitab dengan terjemahan baru 2 ya. Untuk sekarang ini berproses. Begini bunyinya. Pasal 2, 1 Timotius pasal 2 ayat pertama. Karena itu, pertama-tama aku menasehatkan, naikkanlah permohonan, doa, syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Bagian ini bukan mau mengatakan kepada Timotius doa dalam konteks sebagai pribadi yang punya pergumulan. Dia tidak mengarahkan kepada Timotius untuk mengajarkan kepada jemaat pada waktu itu untuk berdoa secara pribadi dalam doa pribadi tadi. Tapi bacaan ini justru mengatakan kepada kita tentang doa syafaat. Kata syafaat itu dari bahasa Arab yang artinya perantara. Kita berdiri di hadapan Tuhan sebagai perantara menyampaikan permohonan doa terhadap orang lain. Kita menyampaikan permohonan doa orang lain dan kita berdiri di hadapan Tuhan menyampaikan permohonan itu atas nama orang lain, kita yang sedang menyampaikannya. Seringkali Bapak Ibu kalau disuruh doa syafaat, seringkali bilang, aduh minta maaf saya tidak bisa. Aduh saya enggak mau. Tapi bagian ini mau berkata bahwa, ada seorang berkata bahwa suatu kehormatan ketika kita berdiri di hadapan Tuhan, berhadapan dengan Tuhan, membawa pergumulan orang lain dan kita yang sedang menyampaikannya di hadapan Tuhan.
sebagai sebuah kehormatan, kita sedang berhadapan dengan Tuhan, membawa pergumulan orang lain, dan kita yang menyampaikannya di hadapan Tuhan. Itu sebabnya kalau nanti dalam ibadah-ibadah atau dalam persekutuan-persekutuan, Bapak Ibu diminta untuk berdoa syafaat, ingat kata-kata ini. Sebagai sebuah kehormatan. Kenapa? Karena kita sedang berhadapan dengan Tuhan, membawa pergumulan orang. Itu yang sedang disampaikan oleh Paulus kepada Timotius. Dia katakan, naikkan permohonan, doa, syafaat. Timotius dan orang banyak itu diminta sebagai perantara atas doa orang-orang, semua orang. Tadi doa pribadi. Kita sendiri yang berdoa untuk kita. Kita sendiri yang berdoa atas pergumulan kita. Kita sendiri yang berdoa di hadapan Tuhan atas permohonan kita. Tapi ini berbeda. Kita berdiri di hadapan Tuhan untuk berdoa untuk siapa? Bagian yang saya highlight itu dia katakan untuk semua orang. Semua orang berarti orang yang tidak kita kenal, orang yang kita kenal. Ada seorang yang memberikan prinsip doa begini, Bapak Ibu. Ketika 5 jari tangan kita ini terlipat, maka yang paling dekat dengan kita ini adalah ibu jari. Itu berarti bahwa kita mendoakan keluarga kita, orang-orang terdekat dengan kita, orang-orang yang kita kasihi. Rentetan yang kedua adalah telunjuk. Kita berdoa buat orang-orang yang seringkali memberi petunjuk, guru, memberikan nasihat kepada kita, pengajar. Rentetan ketiga adalah yang lebih tinggi. Kita berdoa buat orang-orang yang memimpin kita, para penguasa, para raja seperti disampaikan dalam bacaan Alkitab kita. Tadi kita berdoa di bagian pertama untuk internal kita. Kita berdoa buat kita berdoa buat keluarga kita berdoa buat orang-orang terkasih kita. Tapi kemudian rentetan kedua, kita lagi bukan berdoa buat diri kita, tapi buat orang lain. Rentetan ketiga, buat para penguasa yang lebih tinggi daripada kita. Rentetan keempat, biasanya disebut jari manis. Tapi orang yang punya teori itu berkata, ini jari yang paling lemah. Kita berdoa buat orang-orang yang lemah, orang yang sedang menderita, orang yang sedang sakit, yang tidak kita kenal. Kita berdoa. Dan rentetan yang terakhir, rentetan jari kelingking. Kita kecil di hadapan Allah. Tapi ketika kita membawa doa kita, akan terjadi hal yang luar biasa. Allah bertindak atas kehidupan doa kita. Itu luar biasa. Teori doa yang mengatakan bahwa saya memang punya doa. Tapi ketika saya berdoa sama seperti nasihat itu, saya juga berdoa untuk semua orang. Bagian pertama dikatakan untuk semua orang. Bagian kedua dikatakan untuk raja-raja dan untuk semua pembesar. Tidak gampang Bapak Ibu pada saat itu menerima nasihat ini. Kalau nasihat ini diberikan kepada kita, mari kita berdoa untuk bangsa dan negara kita, untuk pemerintah. Kita gampang berdoa. Tapi pada waktu nasihat itu diberikan kepada orang Kristen, kepada orang Yahudi, maka nasihat itu menjadi sebuah nasihat yang sulit untuk dipraktekkan. Kenapa? Pembesar raja-raja pada waktu itu bersikap tirani kepada orang Kristen. Pada waktu itu orang berkata, kenapa kami mesti berdoa untuk mereka? Kenapa kami mesti berdoa untuk kaisar-kaisar yang begitu jahat kepada orang Kristen? Kenapa kami mesti berdoa untuk semua raja-raja yang tidak baik kepada orang Kristen? Kenapa kami mesti berdoa untuk mereka? Tapi prinsip Paulus mengatakan kepada kita bahwa itulah yang dikehendaki Allah, itu yang berkenan, yang baik bagi Allah. Kenapa? Karena Allah ingin semua orang diselamatkan. Itu bagian dari prinsip yang sedang disampaikan oleh Paulus. Ketika dia berdoa, doakan raja, doakan para pembesar. Kenapa kami harus berdoa kepada mereka? Mereka jahat.
Prinsip kehidupan yang sedang disampaikan oleh Paulus, walaupun mereka jahat, kehidupan orang percaya mesti menyapakan kasih dan jadi berkat buat orang lain. Walaupun mereka tidak berpihak kepada kita, tapi mesti lipat tangan buat mereka. Kenapa? Supaya Allah mengerjakan dengan kuasanya, merubah mereka yang jahat menjadi baik. Itu sebabnya dia sampaikan, kenapa kita mesti berdoa untuk raja, untuk pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram. Karena pada waktu itu mereka penuh dengan kegusaran, ketakutan, raja-raja menekan mereka. Mereka mesti didoakan supaya mereka berhikmat, supaya mereka tetap hidup dalam kebaikan. Supaya dalam kebaikan, ketentraman, dan keadilan yang mereka boleh laksanakan, orang Kristen boleh hidup dengan kebaikan. Itu bagian yang sedang disampaikan kepada kita di dalam bagian doa ini. Apa yang sedang diajarkan kepada kita dalam prinsip? Yang pertama, jangan pernah berhenti berdoa. Paulus mengajarkan kepada kita bahwa pentingnya sebuah doa itu dalam setiap konteks kehidupan. Tadi sudah disampaikan kepada kita bahwa nafas kehidupan kita adalah doa. Ketika kita melipat tangan, Tuhan turun tangan buat kita. Ketika kita mengunci tangan, tangan Tuhan tidak pernah terkunci buat kita. Itu sebabnya saya terus menaikkan doa dalam kehidupan kita. Doa bukan cuma, doa bukan hanya, tapi doa segala-galanya. Bukan ketika saya punya pergumulan, saya menaikkan doa. Tapi setiap saat apapun yang terjadi, tetap saya naikkan doa. Kenapa? Doa nafas kehidupan beriman saya. Yang kedua, kita belajar bahwa setiap kita punya doa. Setiap kita punya pergumulan. Setiap kita punya persoalan. Tetapi ketika kita berdoa, kita percaya bahwa yang sedang kita naikkan itu kita sedang taruh kepada Tuhan. Kita tidak pernah tahu bagaimana Tuhan mengerjakan. Tetapi yang saya percaya bahwa Tuhan pasti mengerjakan isi doa saya. Sehingga di belakang isi doa saya berkata amin. Amin itu bukan selesai. Bukan selesai. Tapi amin berkata ya pasti sungguh benar. Apa yang pasti sungguh benar. Tuhan mengerjakan apa yang saya naikkan itu dalam kepastian dan dalam kesungguhan. Dan yang ketiga, mengajarkan kepada kita saat ini bahwa ternyata kita tidak boleh egois. Kita diminta juga menjadi berkat buat orang lain. Di dalam doa, biasanya kita panjang menaikkan doa-doa kita. Doa buat rumah tangga, pekerjaan, tetapi kita jarang menaikkan doa untuk orang lain. Menaikkan doa untuk orang yang juga memiliki pergumulan dalam kehidupan kita. Paulus sedang menempatkan sebuah prinsip kehidupan Kristen. Walau bagaimanapun juga kita mesti jadi berkat buat orang lain. Satu kali Bapak Ibu cerita terakhir ini. Ada seorang yang sedang diculik. Dia kemudian sempat kasih SMS. SMS dulu ya, belum ada WA. Dia sempat kirim kabar kepada teman-temannya. Dia bilang begini, tolong saya ada dalam bahaya. Kemudian handphonenya itu diambil. Orang yang menerima pesan itu kemudian menempatkan lagi pesannya, menempatkan lagi pesannya, menempatkan lagi pesannya, menempatkan lagi pesannya, mengirim pesannya sampai pesan itu terkirim 16 orang. Satu kali ketika para penculik ini akan berbuat tidak baik kepada orang yang diculik ini. Orang yang menculik itu ketakutan. Kenapa? Karena ada 16 orang yang besar berdiri di belakang orang yang diculik itu. Orang yang diculik itu kemudian merasa heran. Loh, kenapa mereka seperti ketakutan? Kemudian dia berkata, kamu bawa teman-teman, kapan teman-temanmu masuk? Tidak, saya sendirian katanya. Itu ada 16 orang di belakangmu besar-besar. Dia sangat kaget dengan cerita itu. Ketika sudah selesai, dia berceritakan kepada teman-temannya dan dia sampaikan kepada teman yang sempat menerima SMS itu. Dia katakan begini, ketika saya menerima SMS itu,
Saya sampaikan kepada teman dan kemudian jumlahnya ada 16 orang. Persis seperti 16 orang yang berdiri di belakang ketika dia bergumul. Itu mengatakan kepada kita bahwa doa kita buat orang lain juga luar biasa kuasanya. Ketika orang lain punya pergumulan, ketika orang lain punya persoalan, sama seperti Paulus katakan, berdoalah, nasihatkan kamu supaya kamu menaikkan doa syafaat. Sore ini kita diajarkan juga ketika kita punya doa pribadi, ketika kita punya permohonan ucapan syukur pribadi, tetapi dalam kehidupan beriman kita juga diajarkan untuk menjadi juru syafaat, membawa pergumulan orang lain dalam doa kita. Ketika kita membawa pergumulan orang lain dalam doa kita, mungkin orang lain tidak mendengarnya, mungkin orang lain juga tidak tahu apa yang sedang kita naikkan buat dia. Tapi kita percaya kita sudah jadi berkat buat pergumulannya. Kita percaya kita sudah jadi penguat buat pergumulannya. Dan kita percaya bahwa kita sudah jadi sesama buat pergumulannya di dalam kehidupan beriman kita. Tuhan menolong kita menempatkan terus prinsip doa. Bukan hanya doa buat kita pribadi, tapi kita diajarkan juga dalam prinsip hidup mengasihi. Kita menempatkan dalam doa kita, juga menempatkan orang lain dalam doa kita. Supaya kita terus menjadi berkat. Walau bukan kita katakan doa itu bukan cuma, tapi doa juga segalanya dalam prinsip kehidupan beriman kita. Tuhan memberkati. Amin.